Bapak Ibu coba bayangkan bagaimana bahagianya para sahabat dan sahabiah ketika Nabi turun membawa perintah sholat. Yang tadinya kalau ada masalah apa-apa itu sahabat datang kepada Nabi minta tolong, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah. Tapi setelah ada sholat langsung minta kepada Allah. Sholat itu seperti itu. Sebelum sholat itu ada, sahabat hanya mendengar cerita tentang cantiknya Allah, tentang maha baiknya Allah, maha besarnya Allah, maha berkuasanya Allah, maha kayanya Allah, maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah, maha mengetahuinya Allah. Nabi hari-hari bercerita tentang la ilaha illallah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tiba-tiba Allah sampaikan salam kepada kita yang kita bayang-bayangkan keindahannya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sholat. Dengan sholat itulah kita langsung berkomunikasi dengan Allah. Sahabat bangganya luar biasa. Sehingga kalau sahabat memerlukan apa-apa, tak pernah lagi mereka datang kepada Nabi dan mengadu kepada Nabi, meskipun Rasulullah masih hidup waktu itu. Maaf, hari ini Pak, sedikit-sedikit datang ke orang pintar, datang ke kiai, datang ke ini semua, karena kita tak yakin dengan sholat kita masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Tidak ada kehidupan. Hidup itu semua tipu-tipu. Di waktu itu semua sementara. Ada momen ini itu bukan kata kita. Itu sebab berbeda. Sungai itu tempat tinggal kita. Nanti ada tempat yang akan kita tinggalkan. Nah, inilah hadirin sekalian, malam ini kita sedang merenung, ya, memperingati kejadian yang sangat luar biasa di dalam sejarah Islam, itu Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah Isra Mi'raj itu? Yang pertama, Allah sedang bercerita tentang kibri Allah, tentang kebesarannya. Allah sedang menceritakan bagaimana hebatnya Allah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan berjalan sendiri bunda, tapi diperjalankan. Semut ini kalau kita suruh jalan kaki ke Jakarta bisa nggak Pak Dandim, Pak Kapolres? Nggak bisa, jauh tuh om. Tapi kalau semut nempel di kue, kemudian besok pagi datang, saya ajak ke airport ya Pak, insya Allah siang besok. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan oleh Allah. Malam ini saya tidak akan bercerita tentang kisah detailnya Isra Mi'raj, tapi apa hikmahnya. Ternyata perjalanan itu hadirin mulia, selain menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tahun itu adalah tahun duka cita meninggalnya Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, meninggalnya paman tercinta Abu Talib. Nabi menangis hari-hari dulu di pemakaman. Maka datanglah Jibril alaihissalam membawa sebuah kendaraan dahsyat dari surga. Apa namanya? Nabi diajak naik burak. Subhanallah. Ternyata berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, bermuwajahah dengan Allah, dan Allah memberikan hadiah yang luar biasa kepada umat Rasulullah SAW, yaitu sholat 5 waktu. Awalnya 50 waktu Pak, Nabi terima, tapi kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rasulullah, tak akan sanggup umatmu 50 waktu itu. Minta keringanlah dari Allah, sampai akhirnya turun menjadi 5 waktu. Dan betul sekarang terbukti 5 waktu pun berat bagi umat Nabi. Betul nggak? Masjid kosong di mana-mana. Nah, jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj, kita tidak lepas dari bicara tentang masalah sholat. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Bagaimana salat yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu coba bayangkan bagaimana bahagianya para sahabat dan sahabiah ketika Nabi turun membawa perintah salat. Yang tadinya kalau ada masalah apa-apa itu sahabat datang kepada Nabi minta tolong, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah. Tapi setelah ada salat langsung minta kepada Allah. Sholat itu seperti itu. Sebelum sholat itu ada, sahabat hanya mendengar cerita tentang cantiknya Allah, tentang maha baiknya Allah, maha besarnya Allah, maha berkuasanya Allah, maha kayanya Allah, maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah, maha mengetahuinya Allah.
Nabi hari-hari bercerita tentang la ilaha illallah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tiba-tiba Allah sampaikan salam kepada kita yang kita bayangkan keindahannya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan salat. Dengan salat itulah kita langsung berkomunikasi dengan Allah. Sahabat bangganya luar biasa, sehingga kalau sahabat memerlukan apa-apa, tak pernah lagi mereka datang kepada Nabi dan mengadu kepada Nabi, meskipun Rasulullah masih hidup waktu itu. Maaf, hari ini Pak, sedikit-sedikit datang ke orang pintar, datang ke kiai, datang ke ini semua, karena kita tak yakin dengan sholat kita masalahnya. Betul nggak Pak? Dulu ada seorang wanita solehah, sahabiah. Dia hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, putranya yang belasan tahun umurnya meninggal dunia. Ibu tahu, di Madinah waktu itu ada Nabi di samping ibu itu, di samping sahabat itu ada Rasulullah. Ini sahabiah tidak datang kepada Nabi dan katakan, ya Rasulullah, tolong doakan anakku. Tidak begitu. Ini ibu hadirin mulia, sahabiah langsung mengambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat di dekat jenazah anaknya. Lalu dia angkat tangan kepada Allah, doa, ya Allah, aku tahu engkau yang menghidupkan dan mematikan ya Allah, tapi tolong ya Allah, jangan sekarang matikan anakku. Aku khawatir nanti Islam dicaci maki oleh orang kampungku, gara-gara kau masuk Islam kau sial anakmu mati. Tolong ya Allah, hidupkan anakku. Apa kata sahabat yang menyaksikan kejadian itu? Pagi hari kami memandikan, hendak mengkafan dan menguburkan dia. Ternyata sore hari kami makan bersama dengan anak itu. Salatnya sahabat mampu menghidupkan anaknya yang mati. Seorang petani, kering kebunnya hadirin sekalian. Kemudian dia doa sama Allah, dia ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Allah hantarkan awan mendung, kemudian turun hujan di kebunnya saja dengan sholatnya. Muaz bin Jabal radhiyallahu an hendak berjalan ke Yaman. Kalau dikitari gunung ini berbulan-bulan sampainya. Lalu dia sholat 2 rakaat, terbelah gunung Pak. Gunung terbelah, nggak pakai eskavator, nggak pakai alat berat. Sholatnya sahabat mampu membelah gunung. Sholatnya sahabat mampu menghidupkan untanya yang mati, mampu menghidupkan anaknya yang mati. Sholatnya sahabat begitu dahsyat. Hari ini sholat kita hadirin mulia seperti kain buru, terburu-buru, entah apa yang dibaca tak jelas. Allahu Akbar, ibu-ibu langsung menghayal datang ke pasar, belanja telur, belanja semua, belanja itu. Rakaat kedua sudah sampai balik di rumah. Rakaat ketiga sudah masak. Sebelum salam sudah matang masakannya. Sholatnya jalan-jalan, betul nggak? Nggak ada khusyuk dalam sholat. Nah, maka hadirin sekalian, mulai hari ini kita perbaiki sholat kita. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang. Ini bapak-bapak nih, mohon maaf bu, saya agak keras sama bapak-bapak masalah sholat. Bapak tahu nggak perintah sholat buat laki-laki di mana? Kurang keras suaranya Pak? Di masjid. Di belakang tak ikut ngomong. Di mana Pak? Di masjid. Boleh nggak sholat di rumah Pak? Boleh, dengan syarat uzur. Ibu tahu uzur? Sakit, banjir, uzur, gempa bumi, udah retak-retak tuh masjid. Nanti kalau kita sholat rubuh masjid, ketimbun masjid, boleh di rumah. Ya. Kalau tidak ada uzur, tidak ada sholat fardu bagi kita laki-laki kecuali di masjid. Ini sholat fardu ya bunda ya. Kalau sholat sunnah, duha, qabliyah, ba'diyah, sholat tahajud, witir boleh di rumah. Ibu-ibu tolong difahami, berhentilah merayu suamimu untuk sholat berjamaah di rumah. Perintah sholat di rumah itu untuk wanita. Wanita boleh di masjid, tak boleh dilarang. Kalau mau ke masjid tak boleh dilarang. Kalau istri bapak minta izin, bang aku mau ke masjid, tak boleh kita larang. Bang aku mau ke mall, boleh kita larang. Jangan, boleh. Aku mau pergi ke tempat teman, boleh dilarang. Tapi kalau dia bilang, bang aku mau ke masjid, tidak boleh dilarang.
Tapi ahsan, lebih baik sholat wanita di mana? Di rumahnya. Semakin dekat ke tempat tidurnya semakin besar pahalanya. Karena wanita ini banyak auratnya, Pak. Mohon maaf Bunda ya, wanita ini suaranya pun kadang-kadang aurat. Ya, makanya ketika imam membaca Al-Fatihah, nih Pak Bupati, imam baca Al-Fatihah, laki-laki jawab apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu dalam hati aja. Jangan ikut amin. Jangan Bu. Karena sudah beberapa kejadian itu imam hilang hafalannya langsung ya. Suara siapa itu? Iya Pak. Hati-hati. Suara perempuan ini kadang-kadang bahaya Pak. Ya, maka perempuan kalau menjawab telepon nggak usah dimesra-mesrain suaranya. Halo, siapa ya? Pakai desa-desa jangan. Karena laki-laki kita semuanya bersih pikirannya. Kadang-kadang lihat sendal pun udah pikirnya panjang nih. Sendal siapa nih? Oh, datang dia rupanya nih. Paham? Kenapa disuruh sama Nabi perempuan sholat di rumah? Karena banyak fitnahnya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi laki-laki Nabi ancam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda. Jadi ternyata Badan Dim Pak Kapolres, Rasulullah itu pernah hendak membuat ormas pemuda, tapi Nabi tak buat. Untuk apa? Kata Nabi, aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan kuperintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi. Lalu aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka.